Bang, udah bawa dulu bang, bawa dulu bang, bawa dulu bang. Jangan ditarik, Jas. Remaja pria ini tergeletak usai terkena sabetan senjata tajam oleh lawannya saat tawuran di Jalan Pebayuran Sukatani, Desa Karangreja, Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah rekannya berupaya menyelamatkan korban, namun naas nyawa korban tak tertolong. Aksi tawuran pecah saat puluhan remaja ini saling serang menggunakan senjata tajam. Mereka terlihat datang mengendarai 7 sepeda motor, saling berboncengan dan terlibat tawuran. Sempat menelpon Kapolsek dulu untuk diarahkan anggota agar ke tempat ke lokasi kejadian. Ternyata tawurannya hanya berlangsung 10 menit. Karena setelah ada teriakan korban itu tolong seperti itu, mereka membubarkan diri. Menurut warga, aksi tawuran remaja ini baru pertama kali terjadi di lokasi tersebut. Akibat tawuran para remaja, rumah-rumah warga mengalami kerusakan. Kini kasus tersebut masih dalam penanganan dan penyelidikan petugas Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Adika Fadil Utomo untuk CSI, RTV. Diduga akibat tak kunjung dinikahi, seorang perempuan mengamuk dan merusak motor milik kekasihnya di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Sementara di Mandailing Natal, Sumatera Utara, salah satu SPBU hangus di lahap si jago merah dipicu minibus yang terbakar saat mengisi BBM. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Oscar Haris. Kobaran api dengan cepat menghanguskan salah satu pompa pengisian BBM di SPBU Kecamatan Linggabayu, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Warga yang tengah mengantri bahan bakar pun panik dan berlarian menyelamatkan diri. Kebakaran dipicu oleh salah satu minibus yang terbakar saat mengisi bahan bakar. Diduga api muncul akibat korsleting listrik pada minibus tersebut. Petugas dibantu warga berupaya memadamkan api. Lagi ngisi BBM, menyambar, kemudian terjadilah kebakaran yang berawal dari arus pendek mobil tersebut. Oke, korban ada kan? Korban sampai sekarang tidak ada, hanya korban material dari pemilik mobil dan SPBU. Meski tidak ada korban jiwa, namun polisi tengah menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Belum diketahui berapa kerugian yang dialami pemilik mobil dan SPBU yang terbakar. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI, RTV. Diduga hilang kendali saat hendak mendahului kendaraan di depannya, angkot menabrak mobil dan sejumlah pengendara di Garut, Jawa Barat. Akibatnya, angkot, mobil pribadi, dan 6 motor rusak, sementara 9 orang terluka. Bro, aman. Sejumlah pengendara ini tergeletak di pinggir jalan hingga parit usai terlibat kecelakaan beruntun di kawasan Tutugan Leles, Garut, Jawa Barat. Diduga kecelakaan dipicu mobil angkutan umum yang menabrak minibus dan sejumlah sepeda motor. Kejadian bermula saat angkutan kota yang melaju dari arah Garut menuju Kadungora hendak mendahului kendaraan di depannya. Namun setibanya di lokasi, angkot kehilangan kendali hingga menabrak minibus dan 6 sepeda motor dari arah berlawanan. Terguling miring Hingga terjatuh ya? Belum miring dulu, kemudian tergelincir ke sebelah kanan. Dari arah berlawanan ada kendaraan angkot tersebut kemudian menabrak kendaraan tersebut. Setelah itu kendaraan angkot setelah nabrak dia menabrak beberapa kendaraan. Akibat peristiwa itu, 2 orang luka berat, sementara 7 lainnya mengalami luka ringan. Para korban langsung dievakuasi ke 2 rumah sakit berbeda. Kini polisi masih memeriksa sejumlah saksi guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Garut, Jawa Barat, Idrus Andriawan untuk CSI, RTV. Diduga akibat tak kunjung dinikahi, seorang perempuan mengamuk dan merusak motor kekasihnya di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat.
Korban pun mengalami luka sabetan senjata tajam dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Beginilah aksi seorang perempuan yang mengamuk dan merusak sepeda motor menggunakan sebilah pisau di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Tak hanya itu, pelaku juga merusak pintu dan perabotan rumah. Pelaku lalu menyerang korban hingga mengalami luka sabetan pisau pada bagian kaki kanan. Korban pun langsung melaporkan kasus tersebut ke Mapolres Mamuju Tengah dengan membawa barang bukti berupa rekaman video untuk dilakukan penindakan lebih lanjut. Dari keterangan korban, perempuan yang mengamuk itu adalah kekasihnya. Pelaku meminta uangnya dikembalikan dan pelaku kesal karena tak kunjung dinikahi. Mengamuk kayak apa? Dia bilang kayak tidak pernah saja kasih uang. Mas bilang tidak pernah saya minta uang. Bukan ada luka di situ sedikit. Apa memang dia sengaja itu untuk kasih kena atau memang dalam kondisi tidak sengaja? Tak mungkin sengaja. Pertama kan dibalik. Itu parang dibalik. Korban mengalami luka sobek di bagian lutut karena sabetan benda tajam dan beberapa menit ya. Ada kerusakan barang-barang. Itu berdasarkan keterangan dari pelapor sendiri dan berdasarkan videonya. Pihak kepolisian hingga kini masih mendalami kasus tersebut dengan memeriksa barang bukti dan sejumlah saksi serta memanggil pelaku untuk dimintai keterangan. Dari Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Muhammad Ilham untuk CSI, RTV. Diduga dicekoki minuman keras oleh sejumlah teman-temannya, seorang remaja mabuk hingga tak sadarkan diri di Jember, Jawa Timur. Selengkapnya bersama berita lainnya kami rangkum dalam Kilas Balik Sepekan. Kocar kacir, satu persatu pria yang tengah asik nongkrong di barak di Sejawi-Jawi Asahan, Sumatera Utara ini diringkus petugas. Udah. Petugas yang tak mau kehilangan targetnya telah mengepung lokasi dan langsung menyergap para terduga pelaku penyalahgunaan narkoba. Mereka tak bisa lagi melarikan diri. Petugas akhirnya menemukan puluhan bong sabu serta sabu dan ganja siap edar. Sejumlah senjata tajam dan senapan angin juga turut diamankan. Para pelaku yang diamankan kerap meresahkan warga. Tua dan muda, laki-laki dan perempuan sering ke barak-barak tersebut untuk berpesta miras dan narkoba. 19 orang yang mayoritas merupakan nelayan akhirnya diamankan. Mereka beserta barang bukti kini telah diserahkan ke Mapolres Asahan untuk diproses hukum lebih lanjut. Anak yang masih di bawah umur ini dalam keadaan setengah telanjang diduga mabuk hingga tak sadarkan diri. Ia diduga menjadi korban perundungan sejumlah teman-temannya di sebuah lapangan desa Pondok Dalam, Jember, Jawa Timur. Tak hanya mabuk, usai dicekoki minuman keras, para remaja terduga pelaku sempat menginjak perut korban. Usai viral, kepolisian akhirnya memanggil 5 remaja yang terekam dalam video tersebut beserta orang tuanya. Kelima remaja tersebut mengaku telah melakukan pesta minuman keras jenis arak yang dicampur dengan minuman energi. Mereka membantah telah merundung korban dan berdalih yang dilakukannya merupakan upaya untuk menyadarkan korban akibat mabuk berat. Selain kelima remaja, polisi juga memanggil penjual minuman keras untuk diperiksa. Sementara kelima terduga pelaku yang masih di bawah 17 tahun telah dikembalikan ke orang tuanya. Masyarakat di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan jasad wanita dalam koper berwarna merah di selokan dekat areal tempat pembuangan sampah. Jasad ditemukan dengan kondisi termutilasi dan tidak berbusana lengkap. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Dr. Suroto Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil otopsi, dipastikan jasad tersebut berjenis kelamin wanita namun tanpa kepala.
Masuk sini, ketua. Belasan orang yang diduga sebagai pemain judi online tak berkutik saat digerebek tim gabungan dari Polres Pelabuhan Belawan dan BKO Brimob Polda Sumatera Utara. Penggerebekan rumah judi online ini dilakukan atas laporan warga yang resah dengan aktivitas mereka yang kerap berkumpul dan berjudi di dalam rumah. Dari dalam rumah, petugas meringkus 14 orang terduga pelaku, termasuk seorang pelaku yang menyediakan tempat penyewaan ponsel. Dari tangan pelaku, polisi menemukan 14 ponsel, uang tunai Rp620.000 dan sebilah parang milik salah satu pelaku. Para pelaku kemudian digelandang ke Polres Pelabuhan Belawan dan dijerat pasal perjudian dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun pidana. Tim Liputan untuk CSI, RTV. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan lalu lintas. Berikut tips dari Brigadir Putu agar Anda terhindar dari maut di jalan raya. Halo sahabat RTV, bersama saya Brigadir Putu Fungki. Sahabat RTV, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan pada hari ini ada pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita saksikan bersama videonya. Apa yang terjadi ya sahabat RTV ya? Oh, jadi ini ada rekaman video di mana ada pengendara motor yang masuk ke jalan tol nih sahabat RTV. Dan dengan sangat santainya ia berkendara memasuki di lajur 1 dan gak pakai helm. Ini hal yang sangat-sangat berbahaya sahabat, bisa kita lihat ya bahwa nih dia di paling kanan loh sahabat RTV, di mana yang kita ketahui bersama ya bahwa lajur paling kanan merupakan lajur untuk kendaraan mendahului, ya kan? Ya sahabat RTV, mengendarai motor masuk ke jalan tol adalah hal yang sangat-sangat berbahaya. Apalagi kita lihat dari video ini ya, mereka nih tidak menggunakan helm, atribut keselamatan yang lengkap. Ya selain membahayakan diri sendiri sahabat, hal ini tentu juga akan membahayakan pengendara lainnya juga, yaitu pengendara dari kendaraan roda 4 yang melintas di jalur tol ini. Di jalan tol tidak diperbolehkan untuk kendaraan roda 2, tentu saja ini berkaitan dengan sisi keselamatan ya sahabat, karena ketika motor melaju di jalan tol, kondisi angin akan mempengaruhi keseimbangan dari motor tersebut. Selain itu juga peraturan terkait kecepatan minimum dan juga kecepatan maksimum di jalan tol akan sulit diterapkan pada pengendara motor. Ya sahabat, larangan motor masuk ke jalan tol tertuang pada pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang jalan tol. Kemudian untuk pengendara motor yang nekat melintasi jalan tol dengan sengaja dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan pasal 63 ayat 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang jalan, yang menyatakan setiap orang selain pengguna jalan tol dan juga petugas dapat dihukum maksimal 14 hari penjara dan juga denda maksimal 3 juta rupiah. Jadi sahabat, taatilah peraturan berlalu lintas dan tingkatkan kesadaran akan pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas demi keselamatan kita bersama. Warga desa Pelampang, Probolinggo, Jawa Timur digemparkan dengan penemuan lansia yang tewas bersimbah darah. Sebelum ditemukan tewas, korban masih sempat menghadiri pengajian yang diadakan rutin di kampungnya. Seorang pria berusia 67 tahun bernama Asmat ditemukan tewas bersimbah darah di samping musola Desa Pelampang Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Jasad korban ditemukan dengan kondisi penuh luka. Petugas pun langsung mengevakuasi jasad korban. Menurut warga, sebelum ditemukan tewas, korban sempat mengikuti pengajian rutin di kampungnya. Jajaran Satreskrim Polres Probolinggo langsung mengamankan lokasi penemuan jenazah dan melakukan olah TKP. Untuk penyebab masih kita dalami. Saat ini jenazah korban sudah kami bawa ke RSUD Waluijati untuk dilakukan visum maupun otopsi dan langkah-langkah lainnya. Dan untuk tindak lanjut kami lakukan penyidikan untuk mengetahui modus maupun pelakunya. Korban dikenal sebagai pribadi yang baik dan tidak memiliki musuh.
Jasad korban kemudian dibawa ke kamar mayat RSUD Waluyo Jati Keraksaan untuk diotopsi. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Happy Laila Tuansyah untuk CSI RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Saya Oscar Haris. Sampai jumpa.